Dominus hec dies quam fecit, exultemus et letemur in ea, Alleluia. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira, Alleluia. Dengan penuh kehangatan dan sukacita kami menyapa Anda dengan ucapan Selamat Paskah. Saudara sekalian, seluruh umat yang dicintai Allah, dengan latar belakang darurat COVID-19, maka Keuskupan Agung Medan telah menentukan bahwa umat mengikuti seluruh rangkaian pekan suci dari rumah melalui jalur-jalur yang sudah disediakan, yaitu Radio Maria Indonesia di frekuensi 104,2 FM, aplikasi streaming Radio Maria, Facebook Komsoskam, dan dapat kami sampaikan bahwa hari ini Komsoskam hanya menyiarkan melalui jalur Facebook. Saudara sekalian, seluruh umat yang dicintai Allah, saat ini kita akan mengikuti perayaan Hari Raya Paskah dari Katedral Keuskupan Agung Medan. Perayaan ini akan dipimpin oleh Monsinyur Cornelius Sipayung. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk kehadiran Tuhan pada pagi Paskah ini. Kita persiapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 520. 520. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus sudah bangkit. Dia meninggalkan kubur, tidak mau berlama-lama tinggal dalam kegelapan. Dalam kebangkitan Kristus, kita pun ikut serta bangkit dari maut. Dan terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Dalam Injil dikatakan, kebangkitan itu adalah realitas yang dialami oleh para murid setelah berjumpa dengan Yesus yang hidup dan bangkit. Rupanya tanda makam kosong dan sabda yang pernah disampaikan oleh Yesus tidak cukup untuk membuktikan kebangkitan itu. Yesus mengunjungi para murid, berjumpa dengan mereka, dan perjumpaan ini perjumpaan yang sungguh memberdayakan dan menghidupkan. Marilah kita bersukaria pada hari raya Paskah ini, memuji Allah yang Maha Kuasa, bersyukur kepadanya atas karunia kebangkitan. Agar kita layak mendapat bagian dalam kebangkitan dan perayaan Ekaristi ini, marilah saudara-saudari terlebih dahulu menyesali bahwa kita orang berdosa, agar pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, hari ini putramu bangkit jaya dari alam maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon, perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur. Dan semoga karenanya kami diperbarui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah mengutus Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur dengan referen puji syukur 821. 821. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Kini kita menyanyikan sekuensia Paskah dari puji syukur nomor 519. Bait pengantar Injil. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Monsinyur Cornelius akan menyampaikan homili Paskahnya. Mari kita simak bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus telah bangkit. Apakah dasar iman akan kebangkitan? Tadi malam kita mendengar bagaimana malaikat berkata kepada para perempuan, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara-saudari, ketika masih hidup, 3 kali Yesus mengatakan tentang kematian dan kebangkitannya. Yesus mulai mengajar murid-muridnya bahwa anak manusia mesti menderita banyak dan akan ditentang oleh pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala, dan guru-guru agama. Ia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan.
Waktu Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, Yesus memperingatkan mereka begini, "Jangan memberitahukan kepada siapapun apa yang kalian lihat tadi sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari kematian." Juga pernah dikatakannya demikian, kita sekarang sedang menuju Yerusalem. Di sana Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan guru-guru agama. Ia akan dihukum mati, kemudian diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Mereka akan mengolok-olok dia, meludahi dia, menyiksa dia, dan menyalibkan dia. Tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Pengalaman makam kosong rupanya belum membuka hati dan pikiran para murid akan realitas kebangkitan. Maria Magdalena bahkan berpikir bahwa Yesus dicuri orang dan tidak tahu di mana dia diletakkan. Begitulah pikiran bisa liar jika tidak berpegang pada apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Demikian juga para murid belum sampai kepada realitas dan pengalaman kebangkitan dengan melihat makam kosong dan mengingat kata-kata Yesus sendiri. Saudara-saudari, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yesus sampai 3 kali sungguh benar terjadi. Di Yerusalem ia ditentang para pemimpin agama. Dia diolok dan kemudian disalibkan. Apa yang dikatakannya benar terjadi. Para murid sendiri menyaksikan bahwa guru mereka ditentang, ditangkap di Taman Getsemani dan dibawa ke pengadilan. Mereka lari, tetapi mereka mendengar bahwa Yesus disalibkan dan mati. Tetapi kata-kata Yesus bukan hanya sampai di situ saja. Ada sambungan kata-kata itu. Tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Makam kosong seharusnya menjadi tanda yang meyakinkan bahwa Yesus telah bangkit, karena dia sendiri mengatakan bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Di akhir perikop Injil hari ini kita mendengar, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan ia harus bangkit dari antara orang mati. Injil berkata, mereka gagal untuk mengerti kitab suci bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Warta yang hendak disampaikan adalah bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi para murid gagal mengertinya. Siapa murid yang akan sampai kepada iman akan kebangkitan? Mereka yang sampai kepada iman akan kebangkitan adalah mereka yang bisa menangkap arti positif dari penderitaan Kristus. Sekali lagi, mereka yang bisa menangkap, melihat nilai dan arti positif dari seluruh penderitaan Kristus. Arti positif dari penderitaan Kristus kita temukan dalam pengantar kisah sengsara Yesus. Dikatakan demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak membiarkan para murid tinggal dalam kebimbangan. Yesus sendiri yang bangkit dari kubur mengunjungi para murid. Ia memanggil nama Maria dan dijawab oleh Maria, Rabuni. Dan Maria berlari kembali kepada para murid sambil memproklamasikan pengalaman personalnya. Saya telah melihat Tuhan, kata Maria. Itulah perempuan,
seorang perempuan pendosa yang diberi privilege yang unik menjadi orang pertama memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Petrus yang menyangkal Yesus di pengadilan agama juga dikunjungi oleh Yesus yang bangkit dengan mengatakan, "Damai sertamu." Kita tahu saudara-saudari, Petrus ketika Yesus diadili menyangkal Yesus dengan mengatakan, "Saya tidak kenal orang itu." Dia menyangkal Yesus. Tetapi Yesus yang bangkit dari kematian datang mengunjungi orang yang terang-terangan menyangkalnya dengan mengatakan, "Damai sertamu." Inilah pengalaman Petrus diampuni. Petrus selain takut, mempunyai rasa bersalah yang sangat mendalam kepada Yesus gurunya karena dia menyangkalnya. Tetapi dia yang disangkal datang mengunjunginya, menunjukkan wajahnya dan mengatakan, "Damai sertamu." Inilah pengalaman perjumpaan Petrus dengan guru yang membuat dia bangkit dari ketakutan dan bangkit dari rasa bersalah yang sangat mendalam. Dalam bacaan pertama kita melihat Petrus berkhotbah setelah baptisan Kornelius dan keluarganya, orang Kristen Yunani pertama. Dia sedang berbicara tentang pengalamannya dan membagikan pengalaman itu di hadapan massa yang dia dengar. Dan pengalaman yang dibagikannya adalah pengalaman perjumpaannya dengan Yesus yang mengampuni dosanya, yang mengajak dia berdamai dengan Kristus. Karena dalam diri murid Yesus yang benar ada relasi yang tidak kelihatan dan erat antara pengalaman dan proklamasi. Dan ini dilakukan oleh Petrus sendiri. Dia memproklamasikan, mewartakan pengalaman perjumpaannya kepada Kornelius dan keluarganya. Paulus juga menjadi contoh yang tepat dalam hal ini, saudara-saudara. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, seorang Farisi yang mempunyai dedikasi tinggi dan seorang yang mempunyai integritas dalam diri, dia mengejar orang Kristen karena dia melihat dalam diri orang Kristen ada bibit penyimpangan yang membahayakan hukum dan tradisi Yahudi. Demi mempertahankan hukum dan tradisi Yahudi, Saulus mengejar orang Kristen. Tapi dia mempunyai pengalaman yang tiba-tiba, pengalaman yang sungguh cepat yang mengubah dirinya, bahwa Yesus yang bangkit mewahyukan dirinya sendiri ketika Paulus ada pada jalan menuju Damaskus untuk membawa orang Kristen kembali ke jalan yang benar menurut versinya. Pengalaman ini, sebagaimana kita ketahui, membawa perubahan yang total dalam diri Paulus. Pengalaman itu telah memberikan kepadanya pandangan baru, cara pikir yang baru atas satu hal secara total dan secara khusus atas arti hidup Yesus dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, bangkit bukan hanya sekedar menyadarkan tubuh Yesus yang telah mati pada salib kembali kepada manusia normal. Tidak ada seorang pun melihat dengan kasat mata bagaimana persisnya kebangkitan itu terjadi. Penyaliban dan peristiwa di sekitarnya adalah sebuah peristiwa sejarah, disaksikan oleh mata kepala banyak orang. Sungguh historis. Secara fisik bisa dilihat banyak manusia. Tetapi kebangkitan adalah sebuah peristiwa iman. Peristiwa iman yang didahului oleh tanda dan perjumpaan personal dengan Yesus Kristus yang memberdayakan, yang mengampuni, dan yang mengasihi. Iman memberi kesaksian bahwa Yesus yang dibangkitkan masuk dalam jalan hidup baru yang komplit. Tanda bahwa kita sungguh sedang berbagi dalam hidup Kristen yang bangkit adalah bahwa hidup kita
perilaku kita berkembang secara konstan di bawah pengaruh Yesus. Berkembang secara konstan dalam hal mengasihi saudara-saudari. Berkembang secara konstan dalam hal mengampuni banyak orang. Berkembang secara konstan dalam hal memperhatikan, peduli kepada orang-orang kecil. Inilah tandanya bahwa kita bangkit bersama Kristus. Kita tidak hanya percaya, kita tidak hanya memproklamasikan, tetapi kita menjalankan apa yang kita yakini dan apa yang kita proklamasikan. Saudara-saudari, sekali lagi jangan takut. Berpeganglah teguh pada iman akan kebangkitan, maka Yesus akan mengunjungimu, memberikan pengalaman personal akan kebangkitan, dan kamu sendiri akan dibangkitkan dari segala kelemahan dan ketakutan kita. Selamat Paskah untuk kita semua. Demikian tadi homili Paskah yang disampaikan oleh Monsinyur Cornelius Sipayung. Kini kita akan memasuki persiapan persembahan. Sebelumnya kita akan mendaraskan atau mendoakan doa umat. Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon.
Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Bersama dalam keluarga kecil kita masing-masing, kita sampaikan permohonan pribadi dan keluarga kita kepada Allah. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menyelami setiap kebutuhan umat-Mu dalam hidup ini. Dengarkanlah kami, dan kabulkanlah doa semua umat yang percaya kepadamu, demi Kristus Tuhan kami. Puji syukur 527. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari raya Paskah ini kami dengan rasa gembira dan syukur menunjukkan persembahan suci ini kepadamu. Laksanakanlah misteri Paskah pada gerejamu, sehingga benar-benar lahir kembali serta memperoleh rezeki kehidupannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Dan dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan roh kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hambamu, Paus kami, Fransiskus, Uskup Agung kami, Cornelius Sipayung, beserta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah membarui umat-Mu dengan misteri Paskah ini. Lindungilah kiranya gereja-Mu dengan kasih sayang dan setia, agar dapat mencapai kebangkitan jaya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, marilah menyiapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah pergi kita diutus. Puji syukur 526. Tuhan
Saudara-saudari terkasih, di mana saja Anda berada, terutama keluarga-keluarga yang mengikuti perayaan Ekaristi selama Minggu Suci ini, mulai dari Minggu Palma sampai pada Hari Raya Paskah pada pagi hari ini. Tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita secara bersama merayakan perayaan Minggu Suci di dalam gereja, Minggu Palma misalnya mulai dengan perarakan, di mana kita mengungkapkan Hosana anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dengan melambaikan daun palma. Pada tahun ini itu tidak ada. Pada Kamis Putih biasanya ada pembasuhan kaki, di mana diperingati tanda kasih Kristus kepada umat manusia, bahwa Dia menghargai, menghormati dan peduli kepada manusia. Itu juga kita tidak lakukan. Pada Jumat Agung kita di rumah, seharusnya kita menghormati salib, mencintai Yesus dengan cara kita menghormati salib. Itu pun tidak kita lakukan. Pada malam Paskah, perayaan lilin Paskah yang dimulai dengan di luar gereja dengan penyalaan api unggun dan mengarak lilin Paskah, lambang Kristus yang bangkit, itu juga kita tidak buat. Tidak ada kor, mesdinar menangis karena tidak bertugas, itu tidak kita buat. Lain pada tahun ini. Tapi saudara-saudara yang terkasih, marilah jangan melihat yang kurang, jangan melihat yang tidak kita buat. Banyak hal positif yang kita laksanakan dengan situasi yang seperti ini. Muncul dalam rumah-rumah altar-altar kecil, hiasan-hiasan pada Minggu Palma dengan daun palem. Pada Kamis Putih dengan warna putih. Kita menutup salib di rumah kita pada Jumat Agung. Dan pada malam Paskah juga kita hias lagi rumah kita. Rumah kita menjadi gereja kecil, di mana kita duduk bersama bapak, ibu, anak-anak, duduk melingkar, merayakan dan memperingati Minggu Suci ini. Suatu yang sangat menarik, pengalaman yang sangat menarik. Kita kembali ke rumah, pas dengan tema tahun-tahun kita sebagai top priority di keuskupan ini, hidup keluarga, hidup rukun keluarga pada tahun ini, keluarga sejahtera tahun ini. Kita duduk bersama, kembali menghayati kesatuan kebersamaan dalam keluarga. Hal lain yang sangat menarik sebagai dampak efek positif. Nah, kita melihat efek positif. Untuk itulah kita diajar, hanya orang yang bisa melihat efek positif dari penderitaan Kristuslah yang mengalami kebangkitan. Antara lain efek positif dari ini semua peristiwa virus corona ini adalah banyak paroki-paroki, GPSC, Caritas membagikan makanan, sembako kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Mereka yang kerja harian, mereka yang bekerja sebagai tukang ojek dan Grab, mereka yang bekerja di ladang-ladang orang lain, dibagikan makanan itu. Aksi Caritas ditampilkan, dihidupkan lewat peristiwa ini. Selain itu ada lagi yang lebih menarik, saudara-saudari. Kalau Anda pergi keluar dan melihat langit cerah, tumbuh-tumbuhan juga mekar, berseri, karena berkurangnya asap, berkurangnya kendaraan, berkurangnya aktivitas manusia. Kesempatan duduk kembali, dirumahkan dan menjadi satu sama yang lain. Saudara-saudari, jangan takut. Teguhkan imanmu. Iman akan kebangkitan, bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita. Jangan takut dengan virus corona. Allah ada bersama kita. Memang virus corona yang sangat kecil memberikan efek yang baik juga kepada kita. Tetapi tetap kita harus saling menjaga dan harus saling memperhatikan agar kita tidak tertular. Saudara-saudari,
keluarga-keluarga yang sedang berkumpul. Saya sebenarnya ingin berada di tengah-tengahmu, duduk di sampingmu untuk merayakan hari-hari kebangkitan yang bersejarah ini. Tetapi situasi memaksa kita harus berada di rumah masing-masing. Stay at home. Maka salam saya, Uskup Agung Medan, dan saudara-saudara imam semua di keuskupan ini menyampaikan selamat Hari Raya Paskah untuk semua. Jangan takut, teguhkan imanmu, Tuhan senantiasa beserta kita. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Tutup ya. Sebentar ya. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Saudara sekalian, umat yang dicintai Allah, purna sudah pekan suci yang penuh dengan makna dan kenangan pada hari ini. Segala keterbatasan yang harus kita alami kiranya membuat kita semakin menghargai sebuah kebebasan sekecil apapun. Kristus telah bangkit. Mari kita angkat kepala kita, bersukacita dan menikmati rahmat kebangkitan pada hari ini. Selamat merayakan Paskah bersama keluarga. Ingat, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tetap di rumah saja. Kami juga menginformasikan bahwa setelah Minggu Paskah ini, misa harian akan dilaksanakan mulai pada hari Rabu pukul 18. Misa harian dilaksanakan mulai hari Rabu pada pukul 18 dan akan disiarkan oleh Radio Maria Indonesia dan juga Komsos Keuskupan Agung Medan. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat merayakan Paskah bersama keluarga. Ingat, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tetap di rumah saja. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Seluruh kerabat kerja Radio Maria Indonesia, Komsos Keuskupan Agung Medan, dan volunteer yang terlibat mengucapkan selamat Paskah, Kristus sudah bangkit.